Ya, bismillah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Palemban Putra Mataram. Terima kasih yang selalu dukung channel kami dengan subscribe, klik tombol like dan komen yang positif dan di share. Semoga semakin bermanfaat channel kami, semakin berkembang. Tidak lupa kami juga ucapan terima kasih atas support sedulur-sedulur semuanya. Kali ini kita akan mengecek dari rumah jamaah yang ketika beramaliyah, dari mulai zikir dan mandi tobat itu ada suara seperti lemparan. Kita akan melihat dari sisi gaibnya apakah itu, kita akan cari tahu. Kita mulai saja. Kita bentengi mediator saat tubuh mediator kuat 7 lapisan, semakin kuat tidak musuh-musuh kecuali mata saya masukkan. Jika ada musuh otomatis terantai lempar arjana semua bersihkan semua dari musuh. Hanya makhluk yang saya masukkan yang bisa bangkit di mediator ini. Walau apapun yang bangkit tidak bisa membaca hati dan pikiran semua ada di ruangan ini. Rusuh maka terlindungi semua. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin sang yang rusianwan yang terkuat di rumah Bapak Bambang, yang suara lemparan-lemparan saya juga terkuatnya tertarik ke tangan Ustadz juga. Allah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan apa kamu? Jin. Dari mana kamu, Jin? Ada apa manggil-manggil? Kamu nggak boleh dipanggil, mau nanya-nanya. Coba bawa kesini ya. Enak-enak istirahat. Mau rumahmu di mana? Sana jauh. Jauh sama rumah bapak ini? Hah? Di atasnya saya. Oh, di atasnya. Di atasnya rumahnya bapak ini. Kalau kamu yang bikin suara dangding-dangding itu kamu, apakah kamu? Karena yang tak panggilkan yang suara dangding-dangding lemparan itu. Ya mungkin anak buah saya. Kenapa? Ya masa punya anak buah nggak tahu dikerjain apa? Ya memang pekerjaannya kan mengganggu. Oh, mengganggu. Memangnya ya kalau terusik, kamu juga gimana kalau terusik? Biasa aja. Diganggu tetangga saya biasa aja. Saya tinggal ngopi sama udut. Nggak tahu itu ritual apa. Ritual. Ternyata terganggu dengan ritual katanya. Terganggu gitu. Memang kamu merasakan apa terganggu? Awalnya itu hangat-hangat. Hangat-hangat. Lama-lama itu bikin nggak nyaman. Bikin nggak nyaman. Ya mungkin yang ada di sekitarnya juga ya. Terus kok bisa bunyi deng-deng itu apa itu? Apa itu? Itu kan kalau kamu taunya kan itu dilempar. Kalau saya sebenarnya kan itu kan apa itu? Dari golongan kami itu. Ngapain? Kok bisa bunyi seperti itu, punya energi untuk membunyikan di apa atasnya gendeng apa asbes apa? Asbes. Ya itu bang, apa maksudnya? Kita itu kalau berkumpul itu kan menjadi padat. Oh, menjadi padat. Oh, menjadi padat kalau berkumpul ya bisa. Saking banyaknya itu. Taunya kan dilempar. Taunya dilempar, tapi padahal ya itu tadi. Kita kan ngumpul, kita kan terusik. Berarti terusik itu membuat suara itu memberi isyarat lah itu ya. Iya. Ya, dipanggil-panggil juga nggak nengok. Ya iyalah. Memang kan rumah kamu di atasnya rumah dia? Ya. Di pojokan itu ada pohon. Ada pohon. Ada pohon, kamu tinggal di pohon itu. Ya. Berarti pohonnya tinggi besar. Ya sedang. Cuman ada kamu. Kamu memang pasukanmu berapa untuk membuat suara deng itu? Banyak. Berapa banyak maksudnya? Jutaan. Oh, jutaan udah bisa ya.
Berapa itu, berhitung pasukannya semua itu yang bikin suara itu? Oh, bisa berhitung makhluk ini. Berapa banyak itu? 500 juta. 500 juta. Kamu udah punya agama belum? Kalau berkumpul itu kan jadi padat. Ya, jadi padat itu 500 juta itu kalau berumur jadi padat ya, kayak batu itulah ya. Iya. Jadi kalau jatuh di genteng ya bunyi. Berwujud. Kalau di tembok juga bunyi. Ya enggak. Kamu enggak bunyi. Kita kalau mau berwujud juga gitu. Oh, berwujud. Kita tuh berkumpul, makanya itu kalau kita wujud kadang ada yang ketakutan. Oh, kamu seringnya Kan berwujud nggak juga? sempurna itu. Nggak sempurnanya maksudnya? Bentuknya itu bentukmu. loh, maksudnya itu kalau kurang banyak pasukannya itu kan nggak sempurna. Berarti Kiranya nggak ada kepalanya, oh, nggak ada apanya gitu. kakinya nggak ada gitu. Berarti sering mewujud kamu di situ. Ya enggak, kalau saya Anak tinggal buahmu. perintah aja. Ya terserah anak buah saya kalau mau wujud atau enggak. Oh, sering mewujud di kampung itu. Mana angker mas kampungnya? Oh dulu. Memang angker gitu ya. Ya. Berarti kamu dapat nggak keuntungan ketika mereka takut itu? Ya dapat lah. Apa yang kamu dapat? Ya setidaknya saya menjalankan tugas dah. Memang kamu dapat tugas khusus untuk itu? Ada tugas khusus. itu ada diiming-imingi Apa? katanya masuk surga. Oh, masuk surga. Dengan cara menakut-nakuti orang. Iya. Terus yang kamu dapatkan dari orang takut itu apa? Nanti kan lama-kelamaan dia itu kan percaya. Percaya tentang Kalau di situ ada penunggunya. Terus nanti kan lama-lama kita bisikin. Lama-lama dia kan ikut, disuruh bawa kembang, disuruh kasih sesajen. Itu bisik-bisikan kamu juga padahal dan anak buahmu gitu. Siapa lagi? Emang fungsinya kembang buat kamu apa? Sebenarnya itu juga makanan kita juga. Oh, makanan. Tapi yang paling pokok itu kan ketaatannya itu. Apanya? Ketaatannya itu. Ketaatannya Iya. terhadap. Ya dia kan memuja. Oh, memuja sama kamu jadinya berarti gitu. Kalau membawa kembang ataupun sesajen itu. Ya nggak harus saya. Yang dipuja itu siapa? Ketaatannya itu. Oh gitu. Jadi, yang penting itu. Jadi ketika orang itu membawa kembang itu jadi malah memuja kamu kan itu. Ya, iya. Dan dia kan taat. Disuruh bak kembang. Bawa kembang. Ya, benar. Bak menyan. Ya. Disuruh bawa sajen. Dan dia taat. Dan lama-lama roh sukmanya kan bisa saya ambil. Oh bisa. Tapi udah ada yang kamu ambil? Enggak. Belum. Oh. Ya mumpung belum kan yang lumayan. Ya, belum ada yang muja. Oh belum ada yang muja. Ya. Alhamdulillah kan. Tapi pasukanmu udah banyak itu 500 juta. Udah. Kan gini, jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, taat kepada Allah. Kamu kan dari golongan jin bukan? Sudah tahu. Kamu udah tahu? Udah tahu itu? Semua jin itu tahu. Nggak tahu kalau tugasnya beribadah. Iya. Tapi ibadah nggak? Enggak. Kenapa kok nggak bisa? Ya sama toh, sama manusia juga gitu. Yang ibadah, yang enggak juga yang banyak. Nah, maksudnya kan ketika dia ibadah, efeknya seperti kamu. Kita itu cuma beda alam aja. Oh, beda alam, beda dimensi lah ya. Iya. Ini kan aku menjelaskan gini, itu masnya itu ibadah, dan efeknya kan kamu panas, katanya. Lalu membuat gaduh. Iya. Ya saya serang. Karena kamu terganggu kan itu. Terganggu terusin. Tapi itu masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah ya mungkin. Ya karena ada kemarin, jadi amaliyahnya pindah di masjid sana katanya, karena tidak pengen rumahnya terganggu kan itu. Ya. Kalau kamu mengikuti amaliyah yang seperti dilakukan masnya itu mau nggak?
biar beribadah, karena memang kamu sudah tahu kalau tugas jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah, tugasnya menghamba kepada Allah. Apa nanti jaminannya? Ya kan surga kalau ikut Allah. Gimana? Bisa dipercaya? Ya, nah gimana? Kalau penguasa, berarti nanti saya sudah nggak di sana lagi. ya bisa tetap di sana, silakan. Rumahnya nanti diperbagus, dibikin lebih besar, lebih bagus, mengambang lagi, bukan di pohon itu. Nanti kalau itu kan rumah kamu di pohon, kalau pohon itu ditebang gimana? Nangis. Cari yang lain. Oh berarti nggak apa-apa ditebang. Ya nggak apa-apa, bukan saya yang bangun, bukan kamu. Iya. Pokoknya rumah kamu Itu kan emang sengaja itu. ditinggal. Ya, sengaja ditanam. Oh sengaja ditanam di situ. Iya. Berarti ada bendanya. Ya ada pohonnya. Oh maksudnya pohon itu sengaja ditanam. Iya, pohon itu sengaja ditanam. Oh saya pikir ada benda yang ditanam terus kamu tinggal di situ. Berarti nggak marah kalau pohon itu ditebang? Ya enggak. Kalau pamnya Silahkan aja. kalau pamnya kan nggak susah memang bikin istana. Ya, saya tinggal gabung aja. Oh gabung ke tempat mana gitu? Iya, di sana kan banyak juga. Banyak. Dan kamu yang terkuat nggak di situ, daerah situ? Ada lagi yang lebih kuat? Ada lagi yang banyak yang kuat. Saya cuma dikasih sedikit itu barangnya wilayah itu biar makin kalau nanti kamu ikut amaliyah yang diamalkan seperti itu, siapa tahu makin banyak kamu punya pasukan nanti. Bolehlah dicoba dulu. Coba-coba, jangan coba-coba, diikhlaskan. Dan tentunya kamu nanti kalau sudah Islam kan tentunya kamu akan tahu kamu ikut siapa. Ya memang ikut siapa? Ikut sang penguasa atau tidak? Atau tidak sang penguasa? Tahu. Ya itu nanti di bawah bendera beliau, nanti berjuang di jalan Allah. Mau nggak? Iyalah. Ya harus ikhlas ini, jadi bukan cuma coba-coba nanti gitu. Kalau nanti kamu berkhianat setelah ini kan kamu akan tahu akibatnya, langsung meledak, langsung terlempar ke neraka kan itu. Seperti itu. Gimana? Ya udah mantep. ketika kata saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, nama jinsah yang ujar masuk iman Islamnya sallallahu alaihi wasallam. Amalah dari beliau masuk semua sallallahu wujudnya seperti manusia bersih, marjin dekat via musnah semuanya sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? Lebih sejuk. Lebih sejuk. Nah, lebih sejuk. Nyaman tidak? Nyaman. Ya, ini amaliyahnya ada semuanya untuk dilaksanakan. Pasukanmu ditarik biar Islam semua sekalian. Sudah ikut semua. Oh, sudah ikut semua tadi? Alhamdulillah. Jadi sangat pernah Istana Mahluk ini saat ini juga mengambang lebih luas, lengkap dengan tempat peribadatan, persyaratannya semuanya kun fayakun, kinclong. Gimana tuh istanamu itu? Ya terima kasih. Udah bagus. Saatnya berjuang di jalan Allah di bawah bendera beliau. Semoga semakin banyak kamu syiar di sana, semakin banyak pengikutmu. Nanti kalau kurang luas, istananya ada passwordnya. Ya? Ya terima kasih. Terima kasih. Ya itu semua makhluk ada kak di situ. Biar tambah pasukanmu, tarik semuanya, semua makhluk.
Ya udah nanti saya itu yang ngurus saya ada di sana aja. Dari sana aja, orang tinggal di bawahnya ya kan. Ya, udah salam. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ternyata yang dari suara dangdeng-dangdeng itu karena jin yang memang tinggal di pojokan rumahnya, yang dia tinggal di pohon karena merasa terusik dengan amaliyah yang dikerjakan oleh masnya ini, merasa kepanasan, akhirnya membuat gumpalan dari pasukannya menjadi seperti benda padat, seperti yang dijelaskan, dan ketika membentur atau genteng ataupun asbes bisa menyebabkan bunyi seperti dilempar seperti itu. Ternyata dari gaibnya seperti itu. Semoga ada manfaatnya, kita ambil positifnya. Jika benar itu memang mutlak dari Allah, dan jika salah itu pasti dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.